Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode ketiga mengenal karakter Rasulullah. Pada kali ini kita akan membahas salah satu sifat agung Rasulullah, yaitu kecerdasan dan kepiawaian beliau dalam bidang politik. Nabi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai negarawan besar yang membangun negara dengan kebijaksanaan dan strategi yang luar biasa. Mari kita simak bagaimana beliau mengatur negara, menghadapi tantangan, dan menjadikan Madinah sebagai pusat kekuatan yang tak tertandingi. Ini juga salah satu sifat agung Rasulullah, sehingga seluruh dunia mengakuinya sebagai negarawan besar yang mendirikan negara besar. Nabi adalah seorang politisi tanpa banding, tanpa tanding. Pada sosok yang agung ini terangkum segala akhlak terpuji. Karena itulah tak mengherankan jika beliau memetik kesuksesan gemilang tiada tara. Kebesaran dan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu pada fakta bahwa beliau membuat lompatan peradaban dan merintis berdirinya sebuah negara yang mampu menaklukkan dunia dalam tempo yang fantastis. Fakta lainnya, beliau tumbuh dalam situasi sulit baik di Mekah maupun di Madinah. Sementara itu, musuh terus mengintai dari hari ke hari dan bersikeras melumatnya. Namun Allah menganugerahinya ilmu dan kebijaksanaan, anugerah besar yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dalam sejarah umat manusia. Semua keistimewaan dan kemuliaan itu didapat karena beliau adalah kekasih dan utusan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan jauh ke depan, akal yang tajam dan hati yang cerdas. Sikap dan perilakunya luas, menjalankan setiap gerak langkah dakwah secara tepat dan proporsional. Nabi bersikap lunak jika pilihan itu dianggap menguntungkan, dan bersikap keras bila dibutuhkan. Hati-hati bila dipandang berguna, memberi hukuman bila terpaksa, dan begitu seterusnya. Pendapat Nabi kerap menjadi pendapat paling tepat di antara semua sahabat. Padahal di sisi beliau ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali, dan para pembesar lain yang dikenal memiliki ketajaman akal waktu itu. Tapi tak satu pun akan mereka yang mengungguli ketajaman akal Nabi. Ketajaman akalnya tampak dalam segala urusan, dalam perang, dalam damai, maupun dalam setiap langkah kehidupan. Tak pernah salah dalam mengambil keputusan penting, namun menyangkut urusan-urusan penting beliau tetap bertemu dengan para sahabat dan mengikuti pendapat mereka bila dipandang benar. Ketika tiba di Madinah, langkah pertama yang diambil Nabi adalah membangun masjid yang sederhana dan dengan perkakas adanya. Beliau tidak memperhatikan bentuk tetapi fokus pada tujuan, yaitu membangun tempat berkumpul kaum muslimin, pusat komando tertinggi, kantor negara, sekolah, dan rumah ibadah. Dari masjid inilah kala Allah menaklukkan dunia untuk muslim. Ketinggian ilmu dan kecakapan politik Nabi tampak jelas ketika beliau menyusun undang-undang bagi negara baru ini dalam naskah Piagam Madinah. Piagam itu mengakui dan mengakomodasi berbagai perbedaan yang ada di Madinah. Di sisi lain, fakta itu juga memungkinkan Nabi menjalankan negara sesuai dengan arahan dan syariat Islam dengan bertubi-tubi dengan berhasil meningkatkan batu pertama dasar negara. Rasulullah tampil mengikis anarkisme medan penggunaan kekuatan secara bebas, menempatkan hak-hak rakyat di atas hak golongan, mengembalikan penegakan hukum kepada Allah dan hakim sebagai pelaksananya. Justru di saat kesewenang-wenangan dan fanatisme suku merajalela, Nabi sadar bahwa undang-undang saja tidak cukup, dibutuhkan lembaga pertahanan. Karena itu dibentuk barisan tentara yang terdiri atas dua sayap kekuatan, Muhajirin dan juga Ansor. Kekuatan ini tak lagi berlabel suku atau golongan, tetapi mengatasnamakan negara, dan tentara ini setelah 2 tahun dibentuk menunjukkan kegemilangannya di Perang Badar. Kemudian secara terus-menerus sesudah itu dan di bawah kebijakan serta strategi Nabi, kaum muslim memetik kemenangan demi kemenangan, bahkan akhirnya mereka berhasil menaklukkan dunia meskipun musuh yang mereka hadapi memiliki senjata dan perlengkapan yang sangat canggih. Rasulullah membangun kekuatan tentara ini dimulai dari diri mereka sendiri. Benih persaudaraan ditanamkan. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, dan Nabi menekankan agar prinsip itu benar-benar ditegakkan. Dijelaskan pula bahwa tujuan ketentaraan mereka adalah dakwah dan jihad di jalan Allah, sehingga kelak mereka menjadi tentara yang tak tertandingi dalam sejarah manusia.
Salah satu strategi politik Nabi adalah memboikot ekonomi Quraisy, membangun kerjasama dengan suku-suku sekitar Madinah selama masa gencatan senjata, dan berusaha keras melindungi Madinah dari gangguan kaum Yahudi serta kaum musyrik. Strateginya berhasil gemilang sehingga Madinah semakin kuat dan Nabi tampil sebagai simbol kekuatan baru, panglima perang yang jeli, dan pemimpin negara yang mumpuni baik di bidang politik maupun administrasi. Demikianlah kita telah belajar tentang kecerdasan politik Rasulullah SAW yang memimpin dengan kebijaksanaan dan keteguhan. Beliau tak hanya berhasil membangun negara, tetapi juga menyatukan umat dan mengatasi berbagai tantangan dengan strategi cerdas yang tak terlupakan. Semoga kita dapat meneladani kecerdasan beliau dalam memimpin dan menyikat masalah. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya, dan semoga kita selalu mendapatkan berkah dari teladan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.